Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Auliana Talisma dan rekan saya Afrilia Roza serta Erlinda Selindri. Di sini kami akan menjelaskan tentang revenue cycle dan expenditure cycle dari PT Telkom Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari revenue cycle dan expenditure cycle PT Telkom Indonesia. Revenue cycle PT Telkom Indonesia adalah rangkaian proses bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari layanan telekomunikasi yang diberikan kepada pelanggan. Proses ini dimulai dari pelanggan melakukan pendaftaran layanan, penggunaan layanan, penagihan, pembayaran, hingga pencatatan pendapatan perusahaan. PT Telkom Indonesia, revenue cycle sangat penting karena sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari layanan, internet, dan Wi-Fi atau IndiHome, jaringan dan data perusahaan, telepon, TV, kabel, dan layanan digital. Eh, Sementara itu, expenditure cycle PT Telkom Indonesia adalah rangkaian proses pengeluaran perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam menjalankan layanan telekomunikasi, PT Telkom membutuhkan kabel fiber optik, server, router, perangkat jaringan software, jasa vendor, dan maintenance. Karena itu, perusahaan harus melakukan proses pembelian penerimaan barang, pembayaran kepada supplier, dan pencatatan utang. Tujuan utama dari revenue cycle dan expenditure cycle yaitu kalau dari revenue cycle untuk memastikan layanan sampai kepada pelanggan, memastikan pembayaran diterima perusahaan, mengontrol pendapatan perusahaan secara aktif. Sementara itu dari kalau expenditure cycle yaitu untuk memastikan kebutuhan operasional terpenuhi, mengontrol pengeluaran perusahaan, menjaga efisiensi pembelian barang dan jasa. Eh, Selanjutnya, materi tentang flowchart dan flowchart revenue cycle dan expenditure cycle akan dijelaskan oleh Afrilia Rosa. Kepada Rosa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai flowchart revenue cycle dan expenditure cycle pada PT Telkom Indonesia. Pada flowchart revenue cycle PT Telkom Indonesia ini menjelaskan bagaimana alur perusahaan memperoleh pendapatan dari pelanggan mulai dari pendaftaran layanan sampai pendapatan dicatat ke laporan perusahaan. Yang pertama, proses dimulai ketika pelanggan ingin menggunakan layanan PT Telkom Indonesia seperti IndiHome, Internet Business, atau layanan digital lainnya. Yang kedua, pelanggan melakukan pendaftaran atau aktivasi layanan. Pada tahap ini, pelanggan melakukan permintaan pemasangan atau aktivasi layanan. Bagian yang terlibat adalah pelanggan serta customer service atau sales. Dokumen yang digunakan berupa formulir pendaftaran pelanggan. Yang ketiga yaitu penggunaan layanan oleh pelanggan. Setelah layanan aktif, pelanggan mulai menggunakan layanan Telkom, sistem secara otomatis mencatat penggunaan langganan pelanggan. Bagian yang terlibat adalah sistem OOS atau BSS, dokumen yang digunakan berupa data penggunaan layanan. Yang keempat yaitu pembuatan tagihan. Selanjutnya, sistem billing membuat tagihan berdasarkan layanan yang digunakan pelanggan. Bagian yang terlibat yaitu billing, dokumen yang dihasilkan berupa invoice atau tagihan pelanggan. Yang kelima ada pengiriman tagihan ke pelanggan. Tagihan kemudian dikirim kepada pelanggan melalui email, aplikasi, SMS, atau media digital lainnya. Tujuan dari tahap ini adalah memberitahukan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan pelanggan. Yang keenam yaitu penerimaan pembayaran. Setelah menerima tagihan, pelanggan melakukan pembayaran melalui ATM, mobile banking, kris, e-wallet atau
marketplace. Bagian yang terlibat yaitu collection dokumen yang digunakan berupa bukti pembayaran. Yang ketujuh yaitu verifikasi pembayaran. Sistem akan memeriksa apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika pembayaran gagal, pelanggan diminta melakukan pembayaran kembali. Jika pembayaran berhasil, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tujuan tahap ini adalah untuk memastikan pembayaran diterima valid dan sesuai. Yang ke-8 yaitu pencatatan penerimaan kas. Bagian finansial kemudian mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang pelanggan. Yang ke-9 yaitu pelaporan dan analisis pendapatan. Setelah itu, manajemen menerima laporan pendapatan untuk melakukan evaluasi dan monitoring bisnis perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai expenditure cycle PT Telkom Indonesia. Expenditure cycle ini menjelaskan alur pengeluaran perusahaan mulai dari permintaan barang atau jasa sampai pembayaran kepada vendor. Yang pertama, proses dimulai ketika perusahaan membutuhkan barang atau jasa untuk operasional. Yang kedua, permintaan barang atau jasa, divisi operasional mengajukan kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan perusahaan. Contohnya seperti kabel, server, atau router. Bagian yang terlibat yaitu requestor, dokumen yang digunakan berupa form permintaan barang atau jasa. Yang ketiga ada persetujuan permintaan. Setelah itu, atasan memeriksa persetujuan permintaan pembelian. Tujuan tahap ini adalah untuk mengontrol pengeluaran perusahaan agar tetap sesuai kebutuhan. Dokumen yang digunakan berupa form persetujuan. Yang keempat yaitu proses pengadaan atau pemilihan vendor. Bagian ini memilih vendor berdasarkan beberapa pertimbangan seperti harga, kualitas, atau reputasi vendor. Yang kelima yaitu penerimaan barang dan jasa. Vendor kemudian mengirim barang atau jasa sesuai pesanan. Bagian penerimaan akan melakukan pemeriksaan terhadap jumlah barang dan kualitas barang. Selanjutnya yaitu verifikasi dan pencocokan. Bagian finance melakukan pencocokan antara purchase order, barang yang diterima, dan invoice dari vendor. Tujuan tahap ini adalah menghindari kesalahan pembayaran. Yang ketujuh yaitu penerimaan invoice. Setelah proses verifikasi selesai, vendor mengirim tagihan kepada PT Telkom Indonesia. Yang selanjutnya melakukan pembayaran ke vendor. Bagian kemudian melakukan pembayaran kepada vendor sesuai tagihan yang telah disetujui. Dokumen yang digunakan berupa bukti pembayaran. Yang kesembilan yaitu pencatatan hutang dan pelaporan. Bagian accounting mencatat hutang usaha serta seluruh pengeluaran perusahaan ke dalam laporan keuangan. Proses expenditure cycle selesai setelah pembayaran dilakukan dan seluruh transaksi dicatat dalam laporan perusahaan. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Roza. Materi selanjutnya yaitu BPMN, Revenue Cycle, dan Expenditure Cycle yang akan dijelaskan oleh Erlinda Selindri. Kepada Erlinda dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai BPNN Revenue Cycle PT Telkom Indonesia. Yang pertama yaitu pelanggan menggunakan layanan. Proses dimulai ketika pelanggan menggunakan layanan Telkom sesuai dengan paket yang telah dipilih. Yang kedua, sistem membuat tagihan atau invoice. Setelah layanan digunakan, sistem otomatis menghitung penggunaan layanan dan membuat invoice atau tagihan pelanggan. Yang ketiga, billing mengirim tagihan. Bagian billing mengirimkan invoice kepada pelanggan melalui email, aplikasi, atau media digital lainnya. Yang keempat,
pelanggan melakukan pembayaran. Setelah menerima tagihan, pelanggan melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia. Yang kelima, collection menerima pembayaran. Bagian collection menerima pembayaran dari pelanggan dan melakukan verifikasi transaksi. Setelah itu, pengecekan pembayaran berhasil atau tidak. Sistem mengecek apakah pembayaran berhasil. Jika tidak berhasil, pelanggan harus melakukan pembayaran kembali. Jika berhasil, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang ketujuh, finance mencatat penerimaan ER. Bagian finance mencatat penerimaan kas dan piutang atau account receivable atau ER. Yang ke-8, pembuatan laporan berdasarkan pendapatan. Setelah pencatatan selesai, perusahaan membuat laporan pendapatan untuk kebutuhan manajemen. Setelah itu, proses selesai. Revenue cycle selesai setelah laporan pendapatan dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai expenditure cycle PT Telkom Indonesia. Yang pertama-tama, membuat permintaan barang dan jasa. Proses dimulai ketika bagian requester membuat permintaan barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, persetujuan permintaan. Permintaan tersebut diperiksa dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, proses pengadaan dan pemilihan vendor. Bagian procurement melakukan proses pengadaan dan memilih vendor yang sesuai. Yang keempat, menentukan vendor. Perusahaan menentukan vendor terbaik untuk menyediakan barang atau jasa. Yang kelima, vendor mengirim barang atau jasa. Vendor mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan pesanan perusahaan. Yang keenam, vendor mengirim invoice. Setelah barang atau jasa terkirim, vendor mengirimkan invoice atau tagihan kepada perusahaan. Yang ketujuh, finance menerima invoice. Bagian finance menerima invoice dari vendor untuk diproses lebih lanjut. Yang kedelapan, proses three-way matching. Proses mencocokkan 3 dokumen yaitu good receipt, purchase order, dan invoice vendor. Tujuannya adalah untuk memastikan data sesuai. Yang kesembilan, pengecekan kesesuaian data. Jika tidak sesuai, invoice dikembalikan untuk diperbaiki. Jika sesuai, proses dilanjutkan ke pembayaran. Yang ke-10, pembayaran kepada vendor. Bagian treasury melakukan pembayaran kepada vendor. Yang ke-11, pencatatan hutang dan pelaporan. Setelah pembayaran selesai, perusahaan mencatat hutang atau account payable serta membuat laporan keuangan. Yang setelah itu, proses selesai. Expenditure cycle selesai setelah pencatatan dan pelaporan dilakukan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Erlin. Selanjutnya, yaitu kami akan menyampaikan kesimpulan dari revenue cycle dan expenditure cycle yang telah kami cari, yang akan disampaikan oleh Erlinda. Kepada Erlinda dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Revenue cycle dan expenditure cycle merupakan dua proses penting dalam kegiatan operasional PT Telkom Indonesia. Revenue cycle berfokus pada proses perusahaan dalam memperoleh pendapatan, dimulai dari pelanggan melakukan pendaftaran layanan, penggunaan layanan, membuat tagihan, pembayaran, hingga pencatatan pendapatan perusahaan. Siklus ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan dapat menghasilkan pendapatan secara efektif dan terkontrol. Sementara itu, expenditure cycle berfokus pada proses pengeluaran perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional, mulai dari permintaan barang atau jasa, pemilihan vendor, penerimaan barang, verifikasi invoice, pembayaran kepada supplier, hingga pencatatan hutang dan laporan keuangan. Siklus ini membantu perusahaan mengontrol pembelian dan pengeluaran agar berjalan efisien dan sesuai dengan prosedur. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, Erlinda Selindri. Mungkin demikian pembahasan mengenai revenue cycle dan expenditure cycle pada
PT Telkom Indonesia beserta flowchart dan BPNN-nya. Dengan memahami kedua siklus ini, kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan mengelola pendapatan dan pengeluaran secara sistematis dan terorganisir. Penerapan sistem yang terintegrasi dalam setiap proses bisnis sangat penting untuk meningkatkan efektivitas operasional, meminimalkan kesalahan, serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, revenue cycle dan expenditure cycle menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlangsungan bisnis PT Telkom Indonesia. Mungkin sekian materi dari kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.